Ratusan warga yang berdesakan ini bukan untuk antre sembako. Percaya nggak percaya, ratusan warga ini ternyata tengah berebut nomor antrean beli bakso pentol kuah di sebuah warung bakso di Kroya, Cilacap, Jawa Tengah. Entah apa yang menyebabkan antrean begitu membludak. Namun warga mengaku sengaja datang karena penasaran dengan bakso pentol yang tengah viral di media sosial. Bahkan beberapa pengunjung mengaku datang sejak jam 5 pagi. Aku kesini jam 5.45 nyampe sini. Terus minta nomor lah, soalnya udah 3 kali kesini tapi gagal terus. Penasaran sama sup tulang sapinya itu. Terus sama bakso-baksonya, kok murah banget. Antri dari jam berapa, Mbak? Jam 8. Baru dilayanin? Jam 12. 3 jam baru dapat bakso. Dibanderol harga mulai 5.000 hingga 10.000. Jenis bakso yang dijual mulai dari bakso tetelan, telur, hingga bakso kerikil. Isi telur 4.000, terus kasar pedas 3.000, tahu pentol 1.000, dan kerikil 500 gitu. Mas, ini kan dari pagi ini ada antrian, Mas. Ya, itu pakai nomor antrian itu supaya untuk apa, Mas? Untuk apa, Mas? Mempermudah. Viral di media sosial, dalam sehari warung bakso Dedi Kanca ini bisa menjual hingga 60 kg bakso dengan omset hingga 5 juta rupiah per hari. Pengunjung pun tak hanya dari kota Cilacap, tapi juga dari daerah sekitar seperti Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara. Tertarik mencoba? Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan 700 kios pasar Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah. Diduga akibat kebocoran selang gas LPG di sebuah warung makan. 2 petugas pemadam kebakaran luka-luka tertimpa puing kebakaran saat memadamkan api. Bantuannya bro, belok bantuan pasar Karangkobar. Video amatir merekam asap tebal kebakaran di pasar Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah. Astagfirullahaladzim. Api dengan cepat membesar dan membakar ratusan lapak pedagang. Total sekitar 700 kios dan lapak pedagang hangus terbakar. Upaya pemadaman terkendala sumber air dan terhalang kerumunan ratusan warga di lokasi kebakaran. Naas, 2 orang petugas pemadam luka-luka tertimpa puing kios yang terbakar. Awalnya nggak tahu, tapi kayaknya baru kecil itu udah dikasih kain sama air. Lah saya masih buru-buru itu damkar udah kesini udah terlalu besar. Api berhasil dipadamkan 5 jam kemudian setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Viral di media sosial, sebuah bus ugal-ugalan di Jalan Raya Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Sopir langsung diganjar tilang dan diancam cabut SIM. Sebuah bus tertangkap kamera amatir warga tengah ugal-ugalan di Jalan Raya Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Melaju dengan kecepatan tinggi, bus 3/4 ini meliuk-liuk, melanggar marka jalan untuk mendahului kendaraan di depannya. Geram dengan maraknya aksi ugal-ugalan para sopir bus, polisi pun gencar menggelar razia. Sejumlah bus yang kedapatan ngebut dan membahayakan langsung diganjar tilang. Rata-rata dia tidak sabar untuk mendahului, padahal jalan itu cukup ramai, cukup padat, sehingga pada saat dia mendahului akan sangat membahayakan untuk pengendara yang lain. Para sopir yang kedapatan 2 kali kena tilang juga diancam sanksi cabut surat izin mengemudi. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Viral sebutan emak-emak adalah ras terkuat di bumi, mungkin ada benarnya. Di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, sejumlah emak-emak turun tangan menarik truk yang terjebak lumpur dengan seutas tali. Dengan menggunakan seutas tali, sejumlah emak-emak ini membantu 2 pria yang tengah menarik sebuah truk dari kubangan lumpur. Truk pengangkut ini terjebak lumpur di Jalan Porospana, Kabupaten Mamasa yang rusak parah.
Alih-alih beraspal, jalan penghubung Kecamatan Pana dan Nose ini justru dipenuhi lumpur tebal dan kondisinya sangat membahayakan. Bahkan bisa sewaktu-waktu longsor saat hujan deras. Meski kondisinya mengkhawatirkan, pemerintah kabupaten setempat menyebut perbaikan jalan merupakan kewenangan provinsi. Itu masuk kewenangan provinsi. Ya, tapi walaupun bagaimana, karena ada beberapa masyarakat kita yang berapa desa ke sana, mau tidak mau ya memang hak wajib dibersihkan. Ini menyangkut nyawa mereka yang melewati akses jalan tersebut. Warga berharap Pemkab segera memfasilitasi perbaikan jalan agar bisa dilalui kendaraan dengan aman. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Frendi, iNews melaporkan. Sejumlah siswi SMP di Depok, Jawa Barat diperiksa polisi karena diduga melakukan perundungan. Para pelaku menganiaya korban sesama siswi SMP diduga karena kesal korban menyebarkan berita bohong. Om sakit, Om tolongin apa ya? Lu sakit udah, Kak. Mah. Sekelompok remaja putri menganiaya seorang siswi SMP di lapangan Bulak Jagal, Citayam, Kabupaten Bogor. Sejumlah pelaku menganiaya korban sementara pelaku lainnya merekam kejadian dan mengunggah ke media sosial. Pasca kejadian, keluarga korban melapor ke polisi. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku dan korban diketahui sesama siswi SMP. Para pelaku adalah siswi SMP Wirabuana, Kabupaten Bogor, sementara korban merupakan siswi SMP Al-Basariah, Kabupaten Bogor. Penganiayaan terjadi diduga karena pelaku kesal korban menyebarkan berita bohong. Dari pelaku, korban ini menyatakan kalau si pelaku ini sering memfitnah gitu ya. Setelah itu masalahnya tentang laki-laki gitu ya. Tapi ini semua masih kita dalami mana yang benar yang salah. Terus tapi kalau tindakannya sendiri itu salah ya. Ini sudah kita Polisi telah memeriksa keterangan 7 orang termasuk pelaku dan korban. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ayahanda Eki, korban pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki oleh kelompok geng motor di Cirebon, angkat bicara atas kisah tragis yang menimpa putranya. Sang ayah meminta masyarakat ikut membantu penangkapan 3 pelaku yang masih buron sejak 8 tahun lalu. 8 tahun berlalu, tabir misteri kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki oleh sekelompok geng motor di Cirebon, Jawa Barat terus diselidiki. 3 buronan pembunuh Vina dan Eki masih berkeliaran. Ayah Eki yang merupakan Kapolsek Kapetakan di Polres Cirebon angkat bicara atas kasus tragis yang menimpa putranya. Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudian atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Melalui pernyataannya di media sosial, ayah Eki juga berharap agar masyarakat ikut membantu kepolisian menemukan 3 buronan pembunuh putranya. Kasus kematian pasangan kekasih Vina dan Eki pada 2016 kembali menjadi sorotan publik usai diangkat dalam sebuah film layar lebar. Tragis, tak hanya dibunuh di jalanan, Vina juga mengalami kekerasan seksual. 8 tahun berlalu, dari 11 tersangka, 3 pelaku tak kunjung tertangkap. Polda Jawa Barat baru merilis status DPO 3 pelaku, namun ironis tanpa disertai sketsa wajah. Didampingi pengacara kondang Hotman Paris, keluarga Vina kini berjuang mencari keadilan atas kematian putri tercintanya. Jadi mengucapkan terima kasih kepada Pak
Bang Haris, pada Pak Dera, pada netizen se-Indonesia yang sudah mau membantu menaikkan lagi kasus ini, membantu supaya... Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aktor senior Epy Kusnandar akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Epy tidak dihadirkan dalam konferensi pers karena sedang dirawat di rumah sakit ketergantungan obat. Polres Metro Jakarta Barat menetapkan Epy Kusnandar sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan narkoba jenis yang diperolehnya dari tersangka Yogi Gambles. Dalam pemeriksaan polisi, Epy mengaku baru pertama kali menggunakan ganja. Namun Epy tidak dihadirkan dalam konferensi pers karena dirawat di rumah sakit ketergantungan obat. Epy Kusnandar terancam pidana 4 tahun penjara atau diwajibkan menjalani rehabilitasi. Sementara tersangka Yogi Gambles diancam hukuman lebih berat karena kedapatan memiliki barang bukti. Di kawasan apartemen Kalibata tersebut. Dan beberapa kali Eka meminta atau menanyakan ganja kepada saudara YG. Kemudian berdasarkan pengakuan YG, sekitar tanggal 20 Maret 2024, YG memberikan 1 linting ganja kepada Eka. Beralih ke informasi lain, pemirsa, kedatangan Kapten Timnas U23 Rizky Ridho ke kampusnya di Universitas Muhammadiyah Surabaya berubah menjadi ajang meet and greet. Ratusan mahasiswi berebut swafoto dan bersalaman dengan sang kapten. Kedatangan Kapten Timnas U23 Rizky Ridho di kampusnya Universitas Muhammadiyah Surabaya membuat heboh sejumlah mahasiswi. Bak acara meet and greet fans dan idolanya, puluhan mahasiswa berebut bersuah foto dan bersalaman sekaligus mengucapkan selamat atas pencapaian tim Garuda Muda sampai ke semifinal Piala Asia U23. Aku sangat-sangat excited, sangat-sangat bahagia untuk bersama Rizky Ridho, Pak. Ya Allah, ini Pak, sepil. Selain berkiprah di Timnas U23, Rizky Ridho tercatat sebagai mahasiswa aktif semester 4 jurusan manajemen di kampus UM Surabaya. Atas prestasinya, Rizky pun mendapat apresiasi berupa uang tunai dari kampusnya. Saya sangat bersyukur dan saya sangat senang berada di sini dan disambut baik oleh Universitas Muhammadiyah. Usai berlibur di kampung halamannya di Surabaya, sang Kapten Rizky Ridho akan mengikuti latihan untuk kelanjutan kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina Juni mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Anda kembali di seputar iNews Siang, pemirsa. Bersepeda 6 bulan dari Banyuwangi ke Madinah, seorang pria dari cara yang unik dan penuh perjuangan dilakukan warga Indonesia yang tiba di Madinah dengan bersepeda dari Indonesia. Pemirsa, saat ini saya tengah berada di kawasan Jalan Braga Panjang, Kota Bandung, di mana selama 2 hari setiap akhir pekan, yaitu setiap hari Sabtu mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat dan juga hingga hari Minggu pukul 24 waktu Indonesia Barat, masyarakat bisa melakukan berbagai macam kegiatan dengan berjalan kaki. Atau selama 2 hari ini, kawasan Braga menerapkan Braga bebas kendaraan atau disebut dengan Braga Beken. Nah, kegiatan yang bisa dilakukan tidak hanya berjalan kaki, tetapi juga bisa menikmati berbagai macam sajian. Seperti adanya sajian musik khas yang ada di kawasan Jalan Braga Kota Bandung ini, ada kecapi suling, dan juga masyarakat bisa ikut request bernyanyi lagu-lagu Sunda. Nah, selain itu juga pemirsa, Anda ketika jalan di kawasan Braga Panjang ini juga disuguhkan dengan bangunan-bangunan heritage, yaitu adalah bangunan-bangunan bersejarah dengan gaya Art Deco. Jalan Braga dengan panjang kurang lebih 600 meter ini
ini diperuntukkan bagi masyarakat untuk berkegiatan ataupun juga berwisata. Selamat pagi, Kang. Dengan siapa? Saya Rifki. Dengan Kang Rifki. Kang Rifki, ini asli mana nih, Kang? Asli Bandung. Bandung. Kegiatan ini di kawasan Jalan Braga Panjang kan tanpa kendaraan selama 2 hari. Seperti apa pendapatnya nih, Kang? Jadi lebih segar, terus lebih enak jalan-jalannya, jadi kayak nggak ada kendaraan yang lalu lalang. Ada kegiatan apa lagi nih, Kang, di Jalan Braga ini? Mungkin jalan-jalan atau seperti apa nih, Kang? Iya sih, jalan-jalan, foto-foto kita di sini bisa sambil kayak ya menangkap memori lah di sini. Oke, baik. Terima kasih Kang Rifki waktunya. Dan pemirsa, tidak hanya juga berjalan-jalan, tetapi juga Anda bisa menikmati berbagai macam kuliner yang ada di toko-toko di kawasan Jalan Braga ini. Mulai dari toko roti, lalu juga ada coffee shop dari kawasan Jalan Braga, Kota Bandung. Irfan Budiawan, Rizky Aswendi, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini lebih dari 42.000 jemaah calon haji Indonesia telah tiba di Madinah. Jemaah melaksanakan serangkaian ibadah sebelum nantinya diberangkatkan ke Mekah. Dan untuk mengetahui situasi di Madinah, Arab Saudi, telah ada rekan kami Suhud Nur Fadli. Selamat siang Suhud, bagaimana kondisi di Madinah saat ini? Selamat pagi Aulia, waktu Madinah. Dapat saya laporkan bahwasanya saat ini tercatat Aulia sudah 118 kloter jamaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Dengan jumlah jamaah sudah mencapai 45.955 jamaah. Rencananya kloter kedua atau gelombang kedua jamaah haji nantinya akan mendarat di Bandara Jeddah dalam beberapa hari ke depan Aulia. Selain itu jamaah haji di Madinah ini juga sudah mulai melakukan aktivitas beribadah di Masjid Nabawi atau ziarah ke makam Rasulullah dan juga ke Raudah. Selain aktivitas ziarah atau beribadah, jamaah haji juga mulai berburu oleh-oleh Aulia, di mana tepatnya di sekitar pintu 339 Masjid Nabawi atau di depan Ema Royal Hotel, jamaah haji bisa berburu oleh-oleh di Pasar 1 Rial. Nah, di Pasar 1 Rial ini jamaah haji bisa membeli beragam pernak-pernik oleh-oleh haji dengan harga hanya 1 Rial. Tak hanya Pasar 1 Rial, jamaah haji juga bisa berburu oleh-oleh lainnya dengan cara tawar-menawar harga mulai dari 20, 30 hingga 50 Rial Aulia. Sedangkan untuk jamaah haji yang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia, saat ini tercatat ada 19 jamaah haji Indonesia yang dirawat di KKHI, sedangkan 7 jamaah haji lainnya dirawat di 5 rumah sakit yang tersebar di Arab Saudi Aulia. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Suhud Nur Fadli atas laporannya langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Bersepeda 6 bulan dari Indonesia ke Arab Saudi, Sayudi Prastopo, seorang pria dari Banyuwangi, sampai ke Madinah dengan selamat. Namun untuk bisa menjalankan ibadah haji, Sayudi harus menunggu visa haji dari pemerintah Arab Saudi. 6 bulan lalu, Sayudi Prastopo memberanikan diri bersepeda dari Indonesia ke Arab Saudi. Pria 53 tahun ini berangkat dari Aral Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, 16 November 2023. Suka duka ia alami selama kurang lebih 6 bulan menggoes dari rumah ke Tanah Suci. Jalan paling berat itu bahasa dilewati Cina, Pak. Di jalur Karakorum. Pada waktu itu memang saya sempat di KBRI Beijing, saya sempat searching kondisi gimana sih jalur Karakorum. Saya nggak pernah lewat itu. Begitu saya lihat di mana di sosial media mereka, kaget saya, Pak. Ya Allah, kuatkah saya waktu ini, ya Allah. Tapi insya Allah saya yakin saya bisa. Namun setibanya di Madinah, dirinya masih belum tahu apakah bisa menunaikan ibadah haji atau tidak karena masih menunggu visa haji. Saya sebenarnya sih kalau memang ada Allah kasih kesempatan haji, saya akan jalanin. Tapi kalau memang regulasi di sini nggak boleh, ya sebagai bangsa yang taat sama aturan, ya kita ikutin aturannya. Sayudi menanti kebijakan dari pemerintah Arab Saudi apakah dirinya bisa berhaji. Namun saat ini dirinya berserah diri dan tetap melaksanakan ibadah selama berada di Madinah. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Taiwan
Taiwan External Trade Development Council kembali menggelar Taiwan Expo 2024 di Jakarta. Pameran produk inovatif ini diharapkan dapat menciptakan peluang kolaborasi industri bilateral antara Indonesia dan juga Taiwan. Mengusung tema utama Smart Manufacturing, Smart Medical, Green and Sustainable, Halal, dan Smart Lifestyle, Taiwan Expo 2024 kembali digelar di JCC Senayan, Jakarta. Pameran ini menghadirkan 130 perusahaan terkemuka asal Taiwan dengan beragam produk inovatif dan berkualitas tinggi. Melalui kerjasama ini diharapkan bisa menciptakan peluang kerjasama menguntungkan antara Indonesia dan Taiwan. Well, Indonesia is the biggest economy in Southeast Asia and is the most important partner of Taiwan in terms of trade, investment in this part of the world. And that's why we attach great importance to our trade and investment relations with Indonesia. Taiwan Expo 2024 mendapatkan respons positif dari sejumlah pengunjung karena dianggap memberikan kemudahan dan keuntungan dalam berbagai aspek. Taiwan Expo kali ini cukup besar, saya lihat mereka cukup all out ya. Semua bisnis, semua industri teknologi, semua ada. Tadi saya lihat juga sambutannya langsung dari petinggi-petinggi dari Taiwan juga hadir. Jadi semoga ini bisa jadi bridgingnya Indonesia bisnis dengan Taiwan nih. Menurut saya Taiwan Expo ini cukup lengkap ya, menyajikan produk dari makanan, kemudian kosmetik, kita bisa custom kosmetik kita sendiri, kemudian banyak teknologi yang menawarkan green teknologi atau renewable teknologi. Taiwan Expo ini akan berlangsung hingga Sabtu 18 Mei 2024 yang bisa diakses secara gratis. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan.